kasih Tuhan dengan senang hati. Harapan hanya kepada Tuhan. Setia, taat, punya ketekunan dengan Tuhan. Harus kita punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Jangan hanya senang touring. Tuhan gak marah kita touring. Problem kemarin kita ke air terjun Wai. Kita jalan ke sana. Jalannya masih rusak-rusak, kita tembusi yang mustahil. Sampai air terjunnya, kincingnya 2 lebih tinggi. Tapi kita dengar katanya ada air terjun Wai. Kalau dengar sesuatu yang baik, kita mau ingin lihat. Datang sampai di sana, ya beda sekali airnya. Yang terjunnya dari ketinggian manusia yang lompat. Saya mau lompat, saya pikir-pikir 3 kali. Saya mau lompat, itu ada satu gadis, dia nyerempet saya. Saya juga takut jangan sampai ada apa wartawan yang ikut di situ. Saya minggir di batunya, melekat di batunya. Dia melewat, gak bisa saya pegang tangannya. Waktu saya pegang tangan, semua huras sama saya. Setan belum dirantai. Ada yang bilang katanya, Pak Gembala, iblis belum dirantai. Ya saya kan bantu orang. Saya kan gak peluk dia. Bayangkan saya kan saudara. Ya. Jadi apa kalau saya sedang peluk seorang gadis lalu makan di ACC. Dia peluk saya peluk dia, jalan berduaan. Saya periksa detik, hitungan detik, tak sampai kepada istri saya. Saya sangat pastikan bahwa ketika saya sampai di situ, istri saya sudah siap ambil samurai saya sudah simpan. Dia samurai. Dia pasti bilang, ale masuk. Saya percaya itu, saya tidak demikian. Dia percaya saya banyak hal. Saya nggak pernah aneh-aneh ketika saya sudah berumah tangga. Karena saya hanya tahu bahwa dialah satu-satunya gadis yang dipilih. Yang sekarang sudah tidak gadis lagi. Jam 3:30 ada seminar pada Pujuk di sini. Kalau yang saya hadir ini nau-nau ini. Karena ini akan dibuka secara mendalam. Harus suami istri hadir, duduknya di samping istri pasangannya. Jangan di samping suami orang, jangan sampai salah raba. Dari sisi pandangan Alkitab, saya akan buka secara belak-belakan. Dari sisi medis, ibu dokter akan buka juga secara belak-belakan. Nilai kebersihannya, onderdel-onderdelnya, semuanya harus diatur dengan baik supaya ketika perang dunia ketiga terjadi, pertempurannya mantap. Itu tak tahu aneh. Siapa yang bertahan sampai akhir dia yang selamat. Amin. Saya percaya hotel-hotel penginapan selesai seminar ini akan penuh. Karena cepat wisatanya booking satu-satu. Bawa makan semua. Saudara mencari gembala, saudara tidak ada dalam rumah ini. Ada di atas laut di bawah. Ada timbal gampuri. Dekat dengan Tuhan ini yang mencari kerinduan Tuhan. Amin. Kita sibuk kerja proses semua banyak hal dalam hari. Tapi kita lupa bahwa ada satu pribadi yang selalu menolong hidup kita. Yes.
Makanya dia perlu kita tengok dan kita Tuhan, tapi gunakan waktu senggang kita untuk menyenangkan hati. Di kantor kita sedang duduk, kita sedang sibuk, tapi hati kita sedang menyembah Dia. Kita tidak perlu buat apa? Satu rumah dengan 3 lantai lalu ada kamar khusus di atas lantai ketiga lalu supaya kita tidak dapat seruan, tidak. Alkitab berkata bahwa Yesus mengubah persepsi umat Yahudi yang pikirnya hanya kiblatnya itu hanya kepada Yerusalem, kota kudus. Tetapi itu berubah ketika Yesus bicara kepada wanita Samaria. Orang tidak lagi menyembah Tuhan di gunung ini, di kota ini. Yohanes 23:24 Yesus berkata, akan datang saatnya orang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan Bapa sedang mencari penyembah-penyembah yang benar, penyembah-penyembah yang menyenangkan hati. Amin. Tuhan mau saudara dan saya menyenangkan hatinya. Sama seperti orang yang berumah tangga, Paulus katakan, istri harus berusaha supaya menyenangkan suaminya. Sebaliknya suami harus berjuang keras untuk menyenangkan bininya. Jangan dia hanya pakai bininya tidur, tapi lupa beli lipstik sama istrinya. Oh, darah Yesus. Jangan hanya pakai istrinya tidur, tetapi lupa beli blus baru, celana baru sama apa istrinya. Itu pria tidak tahu diri. Bapak-bapak dengar baik-baik. Pernahkah bapak-bapak memberikan kado yang istimewa kepada pasangan Anda? Lalu katakan, I love you baby, my baby honey, I love you so much, so much. Babe, I love you, babe. Ya, babe. Datang marah, babi kan? Oh, darah Yesus. Boke. Orang Sulawesi bilang boke itu babi. Kalau boke bahasa netralnya Gak punya kepe. nggak punya duit. Pernah gak Pak Salmon bilang sama my baby honey? Oh my baby honey. I love you, Pul. Coba tengok istri Anda. Dia tengok bapak, tengok dia. Dia tengok bapak, tengok dia. Tuhan mau kita dekat dengan dia. Amin. Sama seperti suami istri ingin dekat. Saya nggak bisa, istri saya jauh dari saya. Pusing saya, bingung saya. Langsung itu jadi kacau semua memori saya. Ada yang saya bilang sama istri saya ini, biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya. Cintaku. Jangan pernah kau jauh dari aku. Tuhan di mana? Kau saya minta 120 tahun takdir-takdirku, kau jangan jauh-jauh, kau 115 aja. Hidup gak dalam 5 tahun akan bertempuh. Aku akan menyusul kamu. Tuhan di mana lagi? Saya tengok dia tengok saya. Ma, sangat babi aja. Nah ini bicara tentang keintiman. Hubungan suami istri itu sama seperti hubungan jemaat dengan Kristus sebagai kepala gereja. Nah kedekatan dengan Tuhan ini bicara tentang keintiman. Sangat penting kita mengenal Dia dengan baik. Ya sama-sama pacaran itu masa Abu Nawas. Saya bilang pacaran itu Abu Nawas. Yang indah-indah yang kita lihat. Nanti pas menikah,
Janur kuning bongkar. Benar. Betul tidak? Yang tadi main baby hari yang babe, sekarang box. Yang dulunya kata-kata apa yang romantis. Saya selalu kata-kata yang romantis sama istri saya kalau bangun pagi. Good morning, mami. Istri saya jawab, you answer, good morning. I love you, my baby honey. Jadi itu kebiasaan yang dibangun sejak kita menikah, dipupuk dengan baik. Itu keintiman. Jadi bukan hanya di tempat tidur, lalu selesai keintiman. Di jalan, di mall, tetapi dia gandeng saya punya tangan, saya gandeng dia punya tangan. Kemarin saya coba dukung istri saya. Saya bilang, saya susah banget babi dahin. Terus ini nanti sebenarnya dengan serta angkat. Sekarang tuangnya dan karena godo juga. Kita pasang kuda-kuda baik-baik yang ngambilin. Tuhan panggil kita supaya kita belajar dekat dengan Dia. Amin. Poin yang kedua, saya jumpai di sini dari dua cara bagaimana kita dapat berubah dan untuk mencari berkat. Yang kedua saya jumpai di sini, berani menolak yang tidak benar. Tolong bilang kiri kanan. Berani menolak yang tidak benar. Tiga pemuda ini menyatakan, Raja, kami tidak akan kompromi. Kami tidak akan mengikuti kata dari Raja. Kalaupun kami tidak mengalami pertolongan, pertolongan kami hanya dari Tuhan. Kami bisa dapat belas kasihan dari Tuhan. Kalau Raja tidak menolong kami, kami perlu belas kasihan Tuhan. Makanya kita perlu minta compassion-nya Tuhan. Amin. Compassion, belas kasihan Tuhan yang tersedia bagi kita. Kalau kita membuka diri, membuka hati, yang pertama tadi kita punya kedekatan dengan Tuhan, pergaulan kita beres, intiman kita dengan Allah beres, pesta keluarga beres, pesta doa beres. Kalau orang punya kedekatan dengan Tuhan itu dunia tidak bisa merasuk hidupnya. Hidupnya benar dan menyenangkan Tuhan. Amin. Nyanyinya memuliakan Tuhan. Nyanyinya minta kemurahan Tuhan. Lagu-lagu dunia sudah tidak lagi. Ada yang masih suka dengan lagu dunia? Malam-malam dengar lagu-lagu suami. Lagu-lagu patah hati itu lebih bikin apa? Emosi saudara menjadi apa? Hancur berantakan. Ya, saya pernah pegang terali bisa pegang terali. Saya pernah ramas terali bisa terali biasanya bengkok. Karena saking marahnya. Kekuatan Daud, Simpson masuk. Berani menolak yang tidak benar, artinya kita berpihak hanya kepada Tuhan. Amin. Tidak kompromi, berani berkata jujur, berani berkata benar. 3 orang muda ini berani berkata benar. Tuhan dengar baik. Kalaupun Tuhan kami tidak menolong kami, tetapi jangan Tuhan begitu bahwa kami menyembah patung buatan Tuhan. No. Sekarang kalau kita orang Katolik Ortodoks sama Protestan Ortodoks yang ada di tempat ini, kita mau bertobat, orang usil kita. Ada lihat? Orang bilang ikut apa, gereja apa itu? Gereja tepuk-tepuk tangan itu gereja yang apa? Stresnya banyak. Masalah. Gereja ada masalah. Tetapi justru mereka nggak tahu
Kalau kita banyak meminta sama Tuhan, justru Tuhan menolong kita lebih banyak. Amin. Amin. Tidak takut kepada manusia, tidak takut kehilangan jabatan, tidak takut mati, tidak takut bahaya, tidak takut terhadap murka raja, rela menderita dan mati karena Tuhan. Ini prinsip, dan ini saya katakan integritas yang dimiliki oleh 3 orang yang muda ini. Mereka berkata, kalaupun Tuhan kami tidak menolong kami, jangan harap kami menyembah batu buatan tangan Tuhan. Jangan kita doanya salah. Karena Tuhan kalau tantangannya banyak begini, saya mau ikut Tuhan lagi. Kalau tantangan sah, terus saya mau ikut Tuhan lagi. Ini diperhadapkan dengan apa? Jabatan, pangkat, semua rakyat habis. Bini anak, keluarga dipertaruhkan di sini. Tapi mereka bilang kalau Tuhan kami seumpama tidak menolong kami, tidak apa-apa. Tapi kami percaya Dia. Amin. Bisa Bapak Ibu bilang begitu sama Tuhan? Bisa Bapak Ibu bilang begitu sama tadi Ibu Stella punya apa kesaksian? Kalaupun memang Tuhan tidak menolong saya untuk keadaan ini, saya ikhlas. Tapi kita sudah doa, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Kapan orang dekat dengan Tuhan? Saya tanya. Ketika kita punya masalah. Kapan kita jauh dari Tuhan? Ketika kita lagi Senang. apa goyang 25? Dunia ini bikin senang orang gila. Tapi yang anehnya orang yang tahu kebenaran juga suka gila. Aneh tapi nyata. Saya percaya Tuhan mau kita ke surga ya. Amin.